anak SMA dan, sederajat lainnya yang pingin belajar bisnis gitu, atau udah menjalani bisnis, atau udah punya bisnis. Nah, gimana nih wadahnya apa? Ya kita sediakan lomba gitu, karena lomba itu merupakan wadah kalian untuk mengasah kemampuan kalian dan membuktikannya kepada khalayak umum bahwa, bakat dan minat kalian di bidang tersebut layak untuk diperhitungkan, gitu ya. Selanjutnya. Lady next. Oke, ini adalah tema kita di tahun 2021, yaitu Dare to Start, Create the Future. Gitu ya, karena kita tahu bahwa tahun kemarin adalah tahun pandemi, tahun ini masih juga tahun pandemi, dan kita nggak mau dong berlama-lama berada dalam kesusahan gitu ya. Saya tahu bahwa pandemi ini pasti sulit buat kalian, kalian itu belajarnya daring gitu. Jadi harus sarana dan prasarananya banyak yang diperlukan, kalian nggak bisa ketemu teman-teman gitu. Jadi fiksi tahun ini tuh udah deh kita stop nih sedih-sedihan gitu. Ini memang waktunya untuk mewujudkan masa depan gitu. Caranya dengan gimana? Dengan membuat jejaring. Jejaring untuk menciptakan masa depan yang tangguh. Makanya kita jadikan, tema fiksi di tahun ini seperti itu, supaya memberikan semangat juga buat teman-teman untuk udah nih, ini bukan masalah utama, Covid atau pandemi ini bukan masalah utama kalian, bahwa kalian itu akan, masih menjalani hidup 30, 40, 50 tahun lagi, dan sekarang nih udah mulai saatnya kalian mewujudkan, masa depan kalian. Selanjutnya next. Oke. Nah, untuk kategori, fiksi tahun 2021 ini memang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu, rintisan ya, jadi memang semuanya memang harus sudah bentuknya rintisan, usahanya sudah jalan. Nah, ini kesepakatan juri, kita mengubah kategori menjadi kategori rencana usaha dan kategori bisnis berjalan. Jadi kategori rencana usaha atau yang biasa kita sebut dengan business plan, itu kita ingin adik-adik itu bagi yang masih ini ya, masih berupa ideasi gitu. Jadi masih berupa ide, tapi prototipenya juga harus udah ada. Jadi itu perencanaan wirausaha yang basisnya produk atau jasa. Jadi ini fiksi ini kalian tuh yang dikembangkan adalah produk atau jasa. Jadi nggak hanya bikin produk. Kalau kalian punya jasa apa aja bisa ikut lomba ini. Gitu. Dan juga sekali lagi juga saya ingin tekankan produknya juga sebenarnya nggak harus dibikin sendiri. Jadi misalnya kalian tahu, oh teman kalian nih ada yang jago banget bikin kerajinan tapi nggak dijual gitu. Nah kalian yang membuat peluang-peluang, ini kayaknya produk yang kamu bikin nih bagus nih kalau dipasarkan. Nah itu juga bisa gitu. Jadi misalnya di kria. Jadi kalian juga nggak harus jadi pengrajin kria atau jago bikin kria sehingga kalian harus ikut lomba ini, tapi kalau produknya produk orang lain, kalian berpikir untuk menemukan peluang untuk menjadikan menjadikan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, bisa dijual, itu juga bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak usah takut, jadi misalnya, "Aduh saya nggak bisa bikin apa-apa nih, terus nggak bisa ikut fiksi." Bisa, kalian tinggal menemukan peluang-peluang produk yang ingin dipasarkan, gitu. Nah, untuk, kategori, business plan, jadi itu masih dalam bentuk susunan konsep. Jadi idenya apa, apa nih yang mau dipasarkan, tapi prototipenya udah ada. Nah, prototipenya itu setidaknya sudah pernah ditawarkan atau dipasarkan ke calon pembeli, walaupun belum laku nggak apa-apa, tapi udah pernah nih ditawarin, gitu. Nah, itu kalian nanti milihnya kategori rencana usaha atau business plan. Nah, sedangkan kategori kedua adalah kategori bisnis berjalan atau ongoing business.
Nah, kategori ini adalah berupa produk atau jasa yang sudah dikembangkan dalam waktu tertentu. Nah, jadi untuk bidang usaha fashion, kria, desain grafis, aplikasi permainan interaktif, video atau, animasi, itu harus sudah dijalankan lebih dari 3 bulan. Sedangkan untuk bidang usaha boga, budidaya, dan, lintas usaha, itu harus sudah dijalankan lebih dari 6 bulan. Nah, waktunya, 3 bulan atau 6 bulan nih kapan nih? Nah, 3 bulan atau 6 bulan itu dihitung sebelum tanggal 1 Agustus 2021. Jadi, kan kalian itu, mengunggah terakhir, ini bisnis model kanvas kalian itu tanggal 31 Juli. Nah, berarti kalau kalian mendaftarkan, karya kalian dalam ongoing bisnis, bahwa karya itu sudah dijalankan 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya. Nah, itu nanti ada, eee, proof atau bukti-bukti yang harus kalian sertakan kalau kalian mendaftarkan karya kalian sebagai bisnis berjalan, gitu. Jadi, contohnya adalah misalnya pasti kalau bisnisnya udah jalan, kalian punya laporan keuangan, atau sudah punya marketplace mungkin, atau sudah punya laporan-laporan lainnya. Nah, itu nanti kalian bisa sertakan. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini adalah bidang-bidangnya. Jadi, kategori fiksi itu ada 2, sedangkan bidang yang dilombakan itu ada 6. Jadi contohnya gini, kalau kalian punya, ingin ikut bidang kria tapi, baru rencana usaha, nah itu kalian nanti daftarnya kategori rencana usaha bidangnya kria gitu. Kalau, bisnisnya udah berjalan, misalnya bisnis desain grafis kalian udah berjalan nih, berarti kalian ikutnya kategori bisnis berjalan tapi bidangnya desain grafis. Nah, ini adalah bidang-bidang yang dilombakan di fiksi. Ada kria, ada desain grafis, ada fashion. Ini ada bidang baru nih yang nomor 4, yaitu desain interaktif, animasi, dan video. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kita, bidang yang dilombakan itu adalah game dan aplikasi digital. Namun, kita mereview ya karya-karya anak-anak SMA itu kayaknya kalau sampai, kalau untuk game sampai benar-benar jadi game itu, saya lihat masih susah ya, mungkin, kan membuat game itu nggak gampang gitu ya. Jadi kita permudah sebenarnya. Jadi ini bidangnya kita perluas menjadi ada animasi dan video. Kalian kan jago tuh, udah jago bikin konten YouTube atau bikin TikTok atau apapun yang kaitannya dengan animasi dan video itu bisa dilombakan di bidang ini. Kemudian ada boga, ada bidang budidaya dan lintas usaha. Ini sekilas saya jelasin ya masing-masing bidangnya. Jadi kalau di kria itu, ada jadi konteks kria itu dibagi dalam 3 pendekatan penciptaan produk. Jadi ada produk yang berbasis material, jadi ada materialnya, ada misalnya tekstil, atau pakai tanah liat, pakai plastik, logam, batu, dan lain-lain. Terus ada produk kria yang berbasis pada keterampilan, yaitu aspek utamanya itu adalah sumber daya manusia, atau keterampilan daya manusianya nih yang kalian, tonjolkan gitu, bukan materialnya, atau gabungan dari keduanya. Nah, di pedoman itu sebenarnya udah detail, seperti apa sih kria itu maksudnya seperti apa gitu. Terus, di dalam fiksi kaitannya dengan kesesuaian tema, nanti seperti apa yang harus kalian bikin itu udah lengkap. Kalian harus baca detail dan benar-benar pedoman. Jadi sebenarnya di pedoman itu sudah detail, nah kalian jangan males baca, itu harus dibaca. Ya, jadi dalam kria itu konsep produknya itu, jadi karena kesesuaian temanya itu adalah create the future, jejaring cerdas untuk masa depan yang tangguh. Jadi nanti karya kalian itu harus mengandung misalnya, aspek inovasi. Jadi mengungkapkan, produk kalian tuh harus mengungkapkan hal-hal potensial atau unique selling points-nya apa, yang merupakan aspek inovasi dari gagasan
atau produk kalian. Misalnya, produk krianya itu merupakan temuan baru gitu, atau nggak harus temuan baru, tapi metode pemasarannya baru nih, misalnya jual gelas, tapi selama ini jual gelas itu cuma metodenya adalah melalui, ini ya, apa, misalnya pakai Shopee atau apa, cuma dipamerin aja. Nah, mungkin kalian punya metode pemasaran baru seperti apa, nah itu juga bisa, gitu. Kemudian untuk bidang oh ya, nanti kalian harus baca detail karena di masing-masing bidang itu kan nanti kalian harus bikin bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvasnya itu, poinnya beda-beda nih. Jadi benar-benar harus diteliti. Kalau kalian milih bidang kriya atau bidang desain grafis, nanti bisnis model kanvasnya ada poin-poin yang berbeda. Mungkin memang tidak tidak bedanya tidak signifikan, tapi ada hal-hal yang, ditekankan di kriya, tapi tidak ditekankan di lintas usaha, atau tidak ditekankan di desain grafis. Nah, itu benar-benar harus kalian baca. Nah, kemudian untuk bidang apa lagi ya, bidang desain grafis. Nah, teman-teman yang ahli di bidang desain grafis, ingat loh, desain grafis itu bukan cuma bikin kaos. Ini saya lihat di beberapa tahun belakangan itu anak-anak yang ikut lomba desain grafis pasti produknya kaos. Jadi bikin, gambar gitu tapi, di apa, bahannya itu kaos atau mug gitu ya. Nah, desain grafis itu banyak kan, desain grafis itu ada, graphic design yang berbasis cetak gitu. Misalnya, kalian bikin ilustrasi kalian bikin, komik misalnya gitu, buku cerita atau desain karakter gitu, atau kalian bikin maskot, karikatur, apapun, itu namanya adalah desain grafis berbasis cetak yang memang kalian buat untuk dicetak gitu. Nah, ada juga desain grafis yang berbasis media digital. Nah, jadi kalau yang bikin komik tapi, pakai, menjadi komik digital, nah itu bisa juga. Terus bikin e-book atau bikin desain huruf, misalnya, kan kalian selama ini kalau pakai komputer udah ada tuh font-nya, kalian bikin tuh desain huruf yang baru, font baru gitu. Itu juga bisa. Jadi nggak melulu harus bentuknya gambar, terus dicetak di kaos atau gantungan kunci, jadi nggak harus seperti itu ya. Jadi, macam-macam bentuknya. Nah, kemudian kalau yang tren sekarang itu kalian juga bisa misalnya bikin web apa itu, interface-nya, interface desainnya gitu, UI UX-nya gitu kan, itu juga bisa. Terus kemudian selanjutnya bidang apa nih? Bentar. Oh iya, terus desain karakter tuh juga bisa. Jadi, kalian misalnya bikin maskot gitu. Cukup digambar aja satu maskot, nggak harus diimplementasikan di benda gitu. Yang kalian tawarkan adalah menjual, desain karakternya gitu. Karakter misalnya kalian bikin karakter apa, karakter, eee, ini kalau di pedoman contohnya bikin karakter Dewa Ruci gitu ya. Jadi dibikin, oh karakter Dewa Ruci kayak gini. Nah itu yang kalian tawarkan, kalian bisa tawarkan misalnya jasa pembuatan desain karakter gitu kan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memerlukan itu sebenarnya. Nah itu juga bisa. Kemudian untuk bidang fashion, fashion itu macam-macam ya. Jadi fashion itu nggak hanya baju, tapi bisa juga sepatu, bisa juga tas. Nah, Kak Levi itu punya bisnis fashion tuh di bidang sepatu ya, Kak Levi ya? Kak Levi masih ada Iya nggak ya? Bu, fashion Nah, cowok. oke. Nah, gitu. Jadi fashion tuh nggak harus baju, tapi macam-macam kategorinya. Ada busana, ada aksesoris. Nah, bagi yang suka bikin aksesoris tuh macam apa seperti sarung tangan, sapu tangan, topi, kerudung, dasi. Nah, itu bisa ikut di fashion. Juga macam-macam, macam-macam lah yang lain gitu ya. Terus persyaratan lomba fashion tuh nanti kalian baca sendiri aja di pedoman ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah baca pedoman kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya nih ke
teman-teman fiksioner. Nanti teman-teman fiksioner biasanya juga refer ke saya, nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kemudian yang baru desain interaktif, animasi, dan video. Ini merupakan bidang baru yang dilombakan di Fiksi. Jadi kenapa sih kita memilih bidang ini? Seperti yang tadi saya bilang bahwa kayaknya anak-anak sekarang tuh senang banget bikin film gitu, senang banget bikin animasi gitu, dan kayaknya kalian udah jago banget gitu. Makanya kita coba lombakan bidang ini agar peminatnya banyak. Jadi selama ini kalau hanya game dan aplikasi digital itu peminatnya paling sedikit. Karena itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa mungkin untuk membuat suatu game itu bagi anak SMA tuh nggak gampang. Beda gitu ya sama teman-teman SMK yang memang skill-nya sudah terlatih gitu. Memang sekolahnya khusus membuat game gitu. Tapi kan kalau teman-teman SMA banyak sekali yang kalian pelajari sehingga mungkin sampai menjadi game itu agak sulit sehingga pendaftarnya sedikit. Makanya kita perluas. Jadi yang vlogger-vlogger nih bisa ikut di sini gitu. Kemudian apalagi ya, animasi juga banyak banget kan sekarang ya. Seperti yang kalau saya lihat tuh ada, nggak tahu ya, saya kan beda angkatan gitu ya sama kalian, jadi nggak tahu yang tren sekarang tuh apa, tapi yang masih saya suka tonton tuh Dalang Pelo, kayak kayak gitulah. Itu kan bagian dari animasi. Nah, terus Boga itu produknya itu yang dikompetisikan itu berupa makanan atau minuman siap masak atau makanan dan minuman siap saji. Jadi kategori siap masak tuh kayak apa sih gitu? Kategori siap masak itu aneka bumbu, aneka olahan tepung, minuman yang tapi dalam bentuk serbuk, makanan dalam proses pembekuan atau jenis produk yang siap masak gitu. Nah, kalau yang siap saji itu seperti roti, emang kue kering, pokoknya yang langsung disajikan dan dikonsumsi, itu namanya siap saji. Nah, ini biasanya nih kalian ada pertanyaan nih, karena kan juri itu mengharuskan melampirkan uji lab kelayakan konsumsi produk dan nutrition fact. Saya tahu bahwa untuk menguji nutrition fact di laboratorium itu mahal sekali, ya kan? Nah, saya sudah Iya, bernegosiasi Bu. dengan juri bahwa, "Udah oke lah, nggak usah lah kalian masih SMA ya, ini juga bukan untuk, apa, untuk profesional, bisnis profesional. Jadi silakan kalian, tidak usah misalnya kalau keberatan sekali menguji, uji lab kelayakan tersebut, bisa menuliskan ingredients-nya aja. Jadi kenapa sih penting, nutrition fact atau uji kelayakan lab itu dilakukan, karena ini kan makanan. Nah, jurinya nanti kan harus mencoba atau kalian kan harus menjual makanan ini ke luar misalnya. Nah, kalian harus pastikan bahwa, kandungan-kandungan di dalamnya itu harus tercantum karena banyak banget orang yang punya alergi, gitu. Jadi pengalaman kita lalu nih, misalnya ada yang bikin waktu itu sate pare kalau nggak salah. Salah satu juri kita itu alergi ternyata sama kandungannya. Terus ada juga yang bikin waktu itu pizza ulat sagu. Nah, itu kan kita nggak ngerti tuh di dalamnya pizza itu selain ulat sagu ada apa aja. Nah, itu kalian harus tulisin tuh di produknya. Oke, kalian nggak bisa uji lab, tapi kalian tulisin di dalamnya itu mengandung gluten, mengandung, seafood atau apa gitu yang, orang tuh kalau alergi, oh udah baca gitu, oh ya udah berarti saya nggak coba gitu ya, seperti itu. Terus apalagi nih, bidang lintas usaha. Bidang lintas usaha itu paling gampang sekaligus juga paling ngebingungin. Nah, biasanya teman-teman nanya, "Ini lintas usaha apa sih?" Gitu. Jadi pokoknya sebenarnya budidaya dan lintas usaha itu kita memfasilitasi teman-teman yang punya bisnis di budidaya, misalnya budidaya lele kah, budidaya apa gitu, atau pengolahan atau rekayasa genetika gitu. Misalnya kalian membuat produk yang merupakan silang antara buah mangga sama jeruk gitu, itu produk baru. Nah, itu bisa tuh kalian masukkan ke sini, karena itu masuk rekayasa. Nah, atau, usaha-usaha lain yang sekiranya kalian lihat nih di bidang lain nih kayaknya tidak
nggak cocok nih bidang grafis, nggak cocok di bidang ke 5 bidang lain, nah kalian masukkan aja ke situ. Nanti biasanya juri akan lihat, oh ini, misalnya ya, misalnya seandainya juri melihat, oh ini kayaknya cocoknya boga nih, nanti juri akan berdiskusi sendiri dan pasti akan diperiksa oleh juri yang mengampu di bidang tersebut, gitu. Terus kemudian next boleh dilanjutkan PPT-nya? Oke. Oh ini udah dijelasin tadi. Udah langsung lanjut aja yang bidang-bidang ini udah dijelasin. Next lagi. Udah terus lagi sampai ini ya. Sekarang kayaknya udah langsung ke mekanisme pendaftaran mungkin. Nah, lanjut lagi. Oke. Nah, ini kalian harus lihat detail mekanisme pendaftarannya seperti apa. Karena kan pendaftarannya itu melalui web. Ya, kalian harus mengunggah beberapa dokumen-dokumen yang penting dan harus ada. Ini pengalaman ya, pengalaman saya kebetulan penanggung jawab kompetisi eh, penelitian siswa Indonesia juga atau KOPSI. Nah, di situ nih adik-adik nih kurang baca sebenarnya yang dibutuhkan tuh dokumennya apa aja, terus jadi ngasal. Jadi udah ngupload-nya apa, deadline, udah gitu dokumennya nggak ada. Jadi ngasal tuh yang di-upload. Di-upload-lah kertas kosong, di-upload-lah apa yang lain. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita tahun ini kita melakukan seleksi administrasi. Jadi dokumen yang diminta itu harus betul-betul ada. Misalnya kalian kesulitan, kita sih nggak mempersulit ya, maksudnya, kita masih membuka peluang-peluang untuk komunikasi. Misalnya, "Kak, saya nggak punya nih, apa," kan kalau di KOPSI itu harus mengunggah, identitas, kartu identitas. Tapi saya nggak punya kartu pelajar, saya nggak punya KTP, saya nggak punya SIM. Nah, itu seperti apa? Nah, itu bisa dengan surat keterangan dari sekolah, bahwa kalian adalah murid di sekolah itu. Kan biasa yang kelas 10 nih belum punya kartu pelajar pastinya. Nah, kalian bisa minta sekolah. Nah, itu bisa menjadi pengganti kartu identitas, tapi nggak asal-asal gitu, karena nggak punya jadi diunggahnya yang asal. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita tuh juga ingin, membina teman-teman sekalian bahwa ikut lomba itu tidak semata-mata untuk mendapat medali, tidak semata-mata untuk menjadi juara. Tapi kalian harus mengikutinya proses demi proses. Karena kehidupan kalian ke depan nih panjang banget nih. Jadi kalau di sini kita ya udah deh boleh gitu, udah kita gampangin. Nah, nanti kalau kalian merasa digampangkan terus padahal nanti setelah lulus SMA di perguruan tinggi nggak mungkin kan digampangin kalau misalnya daftar perguruan tinggi negeri terus unggahnya ngasal gitu. Pasti pihak universitas nggak mau. Belum kalian mendaftar ke PNS, mendaftar kerja. Nah, kita latih dari sekarang bahwa kalian harus benar-benar baca pedoman, harus benar-benar lihat persyaratan yang dibutuhkan apa, mengisinya harus benar. Kalau nggak tahu, tinggal ditanya gitu ya. Nanti kalau kalian buka web, nah nanti ada tuh hal-hal yang harus diunduh. Jadi di web itu nanti ada formulir pendaftaran dan penjelasan usaha. Itu sudah bisa diunduh bentuknya Word. Nanti kalian unduh, kalian isi, nanti kalian unggah lagi. Di situ formulir pendaftarannya udah jelas, tinggal dicentang-centang aja kategori usahanya apa yang kalian pilih, bidang usahanya apa, kemudian ada data diri. Nah, data diri itu ada misalnya kalian kan di sini boleh berkelompok ya, berkelompok maksimal 2 orang, harus dari sekolah yang sama. Itu nggak boleh sekolah yang berbeda. Nah, itu nanti kalian tinggal tulis nama ketuanya siapa, nama anggotanya siapa, dan sebagainya gitu. Silahkan diketik aja. Di situ ada foto formal diri. Nah, ingat ya foto formal. Jadi foto formal itu bukannya nggak boleh bergaya-gaya, ya boleh aja sih gitu ya, tapi jangan aneh-aneh lah gitu. Ya
seformal mungkin gitu. Ya nggak harus kita sih inginnya pakai seragam ya, tapi kalau misalnya kan lagi ini Bu, lagi sekolah di rumah gitu, ya nggak apa-apa tapi pakaiannya sopan dan rapi gitu. Kemudian nanti ada juga, dokumen tentang penjelasan konsep karya. Nah ini udah ini sebenarnya ya, jadi, kalian nggak perlu lagi bikin proposal, nggak perlu lagi bikin, kalau di fiksi pertama kali tuh kalian harus bikin bisnis plan. Nah, sehingga nanti bisnis plan tuh kalian nanya, "Bisnis plan tuh kayak apa sih template-nya, bentuknya kayak apa, nulisnya bagaimana?" Nah, di sini kita sudah memandu sebenarnya. Kalian tinggal isi aja, di situ ada misalnya kolom penjelasan produk atau jasa, udah ditulis aja. Di situ udah dijelasin lagi, penjelasan produk atau jasa itu apa aja. Di situ udah lampirkan sketsa produk, ya udah tinggal lampirkan. Terus seperti apa, produk kalian tuh seperti apa, itu ada maksimumnya 300 kata. Terus nanti ada untuk melampirkan, file fotonya, udah ada tempatnya sendiri. Nah, terus ada latar belakang karya, misalnya latar belakang kalian memilih membuat, atau memilih produk itu berdasarkan permasalahan apa. Jadi maksudnya gini, jadi, kalian menjadi wirausaha itu juga menciptakan produk itu juga harus menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekeliling kalian. Jadi fiksi itu, bukan hanya, pokoknya saya pingin jualan A gitu, ya udah jualan A gitu. Tapi, seorang pengusaha itu harus jeli melihat permasalahan yang ada di sekitar, sehingga produknya itu benar-benar dibutuhkan. Jadi misalnya nih, kalau dulu yang saya ingat tuh, ada yang daerahnya itu, kesulitan air bersih gitu. Jadi airnya tuh keruh gitu. Jadi dia melihat bahwa permasalahan di sekelilingnya adalah orang itu susah mencari air bersih untuk minum. Jadi dia membuat produk, waktu itu produknya itu adalah teko anti racun. Jadi teko anti racun itu dia bikin tanah liat, dicampur kandungan zeolit, dan, jadilah teko gitu ya. Nah, teko itu kalau air keruh dituang di dalamnya, itu nanti dituang lagi dari teko itu sudah jernih dan siap minum. Karena kandungan zeolit itu mampu menjernihkan air keruh, mampu juga membunuh bakteri dan kuman, gitu. Nah, seperti itu contohnya ya, antara lain gitu, tapi yang lain kan banyak gitu. Jadi sebaiknya bisa, produk kalian itu menjawab permasalahan sosial, menjawab, fenomena yang kalian hadapi di sekeliling kalian, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian di situ ada temanya, tema atau ide gagasannya seperti apa, terus target marketnya siapa gitu. Jadi misalnya produk ini kalian pengen jualnya untuk ibu-ibu gitu. Nah, di situ kalian tulis aja untuk ibu-ibu usia sekian sampai sekian gitu, seperti itu. Terus inovasinya apa nih? Aspek inovasi karya. Jadi inovasi karya itu adalah bahwa produknya adalah produk inovasi. Jadi produk inovasi itu adalah produk yang mungkin belum pernah ada. Yaitu seperti yang tadi saya bilang, teko ajaib itu kan belum pernah ada tuh di pasaran. Nah, itu aspek inovasinya adalah itu gitu. Jadi membuat teko, dari tanah liat yang dicampur oleh zeolit sehingga bisa menjernihkan air dan membunuh kuman dan bakteri, misalnya seperti itu. Ya macam-macam sih. Kemudian, apalagi ya, pokoknya di situ udah detail kok, penjelasannya udah detail, kalian tinggal isi aja. Nggak perlu lagi bikin, proposal yang bingung gitu outline-nya bagaimana. Ini juga sebenarnya untuk mempermudah juri untuk meriksa gitu. Juri jadi kadang-kadang ya, saya informasikan juga, jadi kalau kalian bikinnya kita tuh kalau ikut lomba nggak dinilai dari tebal atau tipisnya karya, tapi sesuai nggak dengan mau juri. Jadi kalau kalian bikinnya tebel banget, tapi aduh yang diceritakan panjang lebar gitu ya, jurinya juga keburu pusing terus malah nggak diperiksa. Nah, kan sayang banget kayak gitu. Jadi to the point aja. Jadi ini kita memberikan guideline supaya kalian to the point. Karena juri memang mengacunya cuma ke sana. Jadi kayak yang tadi, kalian tujuannya apa sih bikin ini gitu, keunikannya apa. Nah, itu seperti nanti laporan keuangannya bagaimana, proyeksinya ke depan gimana. Nah, itu aja yang dilihat juri. Nah,
Selain itu juga kalian bikin bisnis model kanvas. Ini bisa di next nggak? Oke. Nah, ini adalah salah satu dokumen yang harus kalian buat dan kalian upload. Jadi nanti nguploadnya nih jadi satu. Jadi satu, jadi ada tadi ya biodata, terus ada penjelasan konsep, kemudian ada bisnis model kanvas, kemudian ada infografis. Nah, nanti di web infografis itu punya ruang sendiri untuk mengunggah, tapi saya sarankan kalau dokumen lain kan kalian jadiin satu nih, karena bentuknya Word, dijadiin satu semua, terus dijadikan PDF, baru diunggah misalnya gitu. Nah, si infografis kalian aja dimasukin ke situ, tapi juga diunggah di tempat yang udah disediain. Karena yang terjadi sebelumnya adalah ada anak-anak yang gagal unggah infografisnya. Jadi dia infografisnya dia merasa sudah unggah, tapi ternyata gagal unggah. Sehingga juri melihat, oh nggak ada nih infografisnya, padahal udah dibikin. Nah, makanya sebagai cadangan kalian juga masukkan ke dokumen yang diunggah sebelumnya. Nggak apa-apa nanti diunggah lagi di tempatnya infografis. Nah, ini adalah bisnis model kanvas. Sejujurnya saya juga nggak terlalu ahli ya untuk menjelaskan BMC ini apa, makanya kami ya. Insya Allah next sessionnya juga diajarkan ke adik-adiknya Ibu untuk pembimbingan BMC itu. Nah, mantap kan? Jadi kalian perlu apa, kita kakak-kakak fiksioner udah ini akan bimbing kalian. Nah, bisnis model kanvas ini mungkin ya buat kalian juga sangat awam gitu. Saya sendiri awam karena saya memang bukan pebisnis gitu. Jadi memang saya tahu ada bisnis model kanvas nih ya di fiksi gitu. Nah, nanti kita juga akan buatkan eh, film pendek tentang penjelasan bisnis model kanvas. Yang bikin juri. Nah, nanti tunggu aja, nanti akan kita tayangkan di Instagramnya Puspresnas, dan nanti kita titip juga ke Fiksioner, bisa ditayangkan di situ. Jadi intinya ini, ada beberapa kunci yang terkandung dalam bisnis model kanvas. Yang diartikannya seperti ini, misalnya key partner itu bermitra dengan siapa. Jadi bisnis kalian tuh punya mitra nggak gitu. Misalnya kalian jualin barang orang atau kalian jualinnya kemana gitu supaya lebih mudah kalian bermitra dengan Shopee misalnya atau dengan UMKM setempat atau seperti apa. Nah, itu kalian tuliskan di situ. Terus key activities itu intinya adalah bagaimana cara menjualnya. Nah, yang kalian jual itu cara kalian menjualnya itu seperti apa? Jual online kah, door to door kah, atau seperti apa gitu. Terus key resources itu sumber daya utamanya dalam membuat produk tuh apa aja. Terus ada value proposition, itu bagaimana agar ide usahanya tepat sasaran gitu. Jadi misalnya strategi kalian apa nih agar ide usaha kalian itu ke sasaran yang kalian tuju tuh tepat gitu, bahwa produk yang kalian buat itu memang dibutuhkan oleh audiens yang kalian sasar gitu. Terus ada customer relationship, itu bagaimana cara membangun hubungan dengan customer, gitu misalnya. Nah, situ kalian bisa jelasin tuh gimana kalian membangun hubungan dengan customer, gitu. Misalnya apakah seminggu sekali, misalnya yang usaha di bidang baju gitu ya, fashion, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali ditanya, "Gimana Ibu, apakah cocok bajunya?" Gitu lah. Cara-caranya seperti apa itu kalian bisa tuliskan di situ. Terus channel-nya akan dipasarkan kemana aja, terus segmentasinya, target market-nya siapa aja yang dituju. Nah, ini dan lain sebagainya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian next-nya, oh iya kalau nggak salah kalian juga bikin SWOT, analisis SWOT ya. Nah, analisis SWOT itu, nah benar. Ya, analisis SWOT itu berupa ini, kalian harus menentukan faktor kekuatan internal, kelemahan internal, terus peluangnya seperti apa, ancamannya seperti apa. Di situ udah kalian bikin aja nih template-nya kayak gini. SWOT-nya itu juga kalian masukkan ke dalam satu dokumen dengan dokumen-dokumen tadi. Gitu. Terus apa lagi? Next, infografis kalau nggak salah terakhirnya. Ya, nah infografis ini juga udah ada template-nya.
ikutin aja template-nya, panel 1 isinya apa, panel 2 isinya apa, panel 3 apa, udah ikutin aja ini. Gitu, ini ada logo sekolahnya. Jadi kalau saran saya ya, bukannya saya menghambat kreativitas kalian gitu. Boleh nih misal bentuknya nggak harus kotak-kotak gini, tapi keempat panel ini, konten keempat panel ini harus ada. Terserah bentuknya seperti apa. Nah, logo sekolah harus ada dan letaknya harus di atas. Jadi ada tata cara peletakan logo. Nggak boleh nih kalian nanti, ah kita mau kreatif-kreatif, ah logonya taruh di bawah. Nah, logo suatu instansi atau lembaga itu harus ada di atas. Gitu. Nah, ini judul proposalnya apa, identitas tim, nah baru kalian bikin nih infografisnya. Selanjutnya, kayaknya udah selesai deh. Next. Udah selesai. Nah, itu nanti di webnya juga ada dokumen yang harus kalian unduh, yaitu surat pernyataan integritas fiksi. Nah, itu harus diunduh, diisi, dan ditempel materai. Sebenarnya sekarang tuh kan materainya kalau di pedoman tuh memang masih 6.000 sih. Cuma saya lihat sekarang udah 10.000 ya. Cuma kalau sulit mendapat 10.000, udahlah 6.000 nggak apa-apa gitu. Atau 6.000 dan 6.000 itu juga boleh, atau 6.000 dan 3.000 boleh. Nah, jadi di situ adalah kalian benar-benar jadi sebagai seorang wirausaha, kalian juga harus punya integritas, yaitu bahwa produk kalian itu adalah produk yang kalian kembangkan sendiri gitu. Pengembangan idenya tuh memang tidak menjiplak atau tidak plagiat dari produk-produk lain. Boleh sih, maksudnya kan kalau produk itu sebenarnya nggak harus baru banget lah ya gitu ya, tapi misalnya kalau ya itu seperti tadi misalnya jual makanan, jual risoles, ya risoles emang udah ada sih gitu ya, tapi kalian ada inovasi lain yang kalian kembangkan dari si risoles itu. Nah, itu adalah inovasi kalian sendiri. Ya, seperti itu. Sekiranya seperti itu materinya, Kak Zikri. Oke Ibu, terima kasih banyak atas pemaparan dan juga penyampaian informasi mengenai fiksi tahun 2021. Alhamdulillah sejauh ini sangat jelas penyampaiannya Ibu. Harapannya teman-teman peserta juga bisa menangkap dan juga memahami mengenai fiksi tahun 2021 ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ditekankan lagi ya Bu, untuk selalu membaca pedoman, jangan yang udah ada di pedoman ditanyakan lagi gitu ya Bu. Betul, betul. Harus Dan baca rasa pedoman. ya, dan rasanya pedoman juga sudah sangat jelas ya Ibu. Iya, menurut saya sudah sangat jelas ya, tapi kalau Ya, kalian ada yang belum jelas, kalian bisa tanya. nah iya, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, tema dari fiksi tahun 2021 adalah Dare to Start, Create the Future, jejaring cerdas untuk masa depan yang tangguh. Jadi harapannya teman-teman juga sejalan nih dengan tema supaya bisa bagus ide inovasinya. Kemudian untuk kategorinya ada dua tadi, ada rencana usaha atau bisnis plan dan juga bisnis berjalan atau ongoing. Kemudian untuk bidangnya ada 6 ya Bu, dan ada yang baru tahun ini, yaitu game dan aplikasi diluaskan lagi menjadi desain interaktif, animasi dan juga video. Oke, kemudian ada bidang kria, grafis, fashion, boga dan budidaya lintas usaha. Kemudian untuk teman-teman sekalian, harapannya agar mengisi formulir pendaftaran dan penjelasan usaha dengan sebaik mungkin ya Ibu. Iya, betul. Karena salah satu penilaian pentingnya ada di pendaftaran juga. Sebelum menjadi finalis harus mengisi pendaftaran secara rinci. Kemudian mensiasati juga ya Ibu tentang nggak harus tebal, mungkin menang gitu. Iya, betul. Nggak harus tebal. Nggak harus tebal, tapi to the point. Kemudian berpandai-pandai intinya ya Bu, mungkin kayak yang Ibu sampaikan tadi nih, ada bagian untuk upload infografis tapi tidak bisa diupload, mungkin bisa digabung dengan dokumen lainnya ya Ibu. Ya, betul. Ya, begitu mungkin. Nah, oke, terima kasih banyak Ibu, penyampaiannya sangat begitu jelas bagi kami. Mungkin boleh kita lanjutkan sesi tanya jawab ya Ibu? Boleh, silahkan. Nih saya lihat di grup udah banyak yang nanya nih. Ya. Oke, untuk teman-teman para peserta boleh banget nih bertanya langsung kepada Ibu Andini selaku penanggung jawab fiksi. Mungkin ada pertanyaan nih, harapannya pertanyaannya bukan yang ada di Juknis gitu, tapi yang
masih sangat meragukan bagi kita gitu. Dipersilahkan ya Bu untuk open kamera dan juga open mic. Silahkan. Ini saya jawab pertanyaan yang ada di chat dulu ya. Kebetulan saya baca Oke nih. Bu, Ya, ini oke Bu, dari sekaligus aja. dari Ari, berarti yang diunggah sesuai template ya? Iya benar Ari, jadi kalian nggak harus bikin proposal, tapi kalian ikut aja template-nya. Seperti itu. Nah ini untuk web fiksi, saya belum cek nih, lagi down atau Iya Ibu, dalam beberapa waktu ini ada permasalahan di webnya, mungkin segera diperbaiki begitu Ibu. Harapannya teman-teman bisa ngangsur juga kan Bu untuk menyelesaikan rencana bisnisnya. betul betul. Kita masih punya waktu sebulan lagi, masih lama. Ya, harapannya seperti yang Ibu bilang tadi ya, berkas-berkas yang dibutuhkan tidak asal-asalan begitu ya Ibu. Betul betul. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Siti Aisyah, nih saya jawab dulu ya. Oke Bu, nggak apa-apa Ibu. Nutrition fact kategori boga tidak wajib. Sebenarnya saya nggak bilang nggak wajib ya. Kalau kalian bisa maksudnya kalian bisa memenuhi keinginan juri. Ini keinginan juri sebenarnya. Jadi juri-juri kita itu kan sebagian besar dari chef profesional ya di dalam dunia boga. Iya Kak. Pasti Iya, Bu. nutrition fact itu sangat penting karena kaitannya adalah barangnya itu kalian mau jual gitu. Beda kalau kalian bikin produk terus Iya. kalian makan sendiri, kalian udah tahu isinya apa, kalian udah tahu diri kalian kuat atau enggak makannya. Tapi kalau produk yang kalian jual itu memang harus ada tuh kandungannya. Tapi karena kalian anak SMA, saya tahu bahwa membuat nutrition fact itu mahal. Jadi silahkan aja kalian tetap tulis ingredients-nya atau kandungannya apa gitu. Jadi misalnya mengandung gluten, jadi juri atau orang yang kalian sasar untuk membeli produk kalian kalau alergi gluten ya ketika baca itu ya nggak beli gitu. Karena Iya. hati-hati alergi itu bisa menyebabkan kematian. Jadi boga ini benar-benar paling ini loh, maksudnya harus Iya. diperhatikan benar gitu. Iya, Bu. Kalau di penelitian kan diuji coba dulu ke hewan, Bu. Tapi Iya. kalau bidang boga langsung dikonsumsi oleh konsumen dan juga Nah, juri ya, Ibu. betul betul. Di penelitian aja kalian harus pakai ethical clearance ketika meneliti makhluk hidup, seperti itu Iya, Bu. kan. Jadi, nah kalau di boga, di kewirausahaan, nah syarat-syarat itu sebaiknya ada gitu. Tapi kalau memang sangat keberatan, ya silakan aja tapi ditulis tuh kandungannya Iya. apa, gitu. Jadi para peserta diharapkan terbuka ya, Ibu, untuk menyampaikan kandungan-kandungan dari makanannya. Betul betul. Ya, terkadang mungkin karena bisa dikatakan itu tadi kalau banyak yang bilang alergi, mungkin daya jualnya minim nih, Bu, gitu. Ya, itu bukan cuma daya jualnya minim, misalnya produknya enak, tapi ternyata, alergi. Nah, kalian bisa di-sue atau dituntut sama orang yang beli, misalnya dia beli malah masuk rumah sakit gitu, padahal makanannya enak. Nah, itu kan Ya, iya, Bu. jadi kalian sebagai pengusaha harus hati-hati sekali nih dengan Ya, hal sangat menghindari ya, Ibu, untuk iya, dampak tersebut. betul. Nah, kemudian ini izin bertanya Bu dari Rachel, karena bidang game dan aplikasi diluaskan lagi, apakah jumlah finalisnya akan bertambah? Kita sih berharapnya seperti itu. Nah, itu tergantung Ya, kalian setiap kan. tahun banyakkan boga ya, Ibu. Iya, banyak boga dan fashion sih saya lihat karena mungkin kan untuk peluang bisnis juga lebih mudah ya produk boga Ya, dan betul, fashion Bu. gitu. Tapi Tapi harapannya untuk tahun ini bisa seimbang ya, Ibu? iya, benar. Kan kalian nih kan jago banget itu bikin video. Nah, bikinlah video-video yang kira-kira sekiranya bisa misalnya produk iklan gitu kan seperti itu. Bisa, pasti kalian jago. Nah, kami harapkan dengan memperluas bidang nggak hanya game dan aplikasi, ada video dan animasi, itu bisa juga memperluas animo pendaftar gitu. Terus ini ada tanya lagi dari V2038. Nah, ini Kak pengen tahu Kak, yang pertama untuk lomba fiksi harus kelompok atau sendirian? Terserah, boleh sendirian, boleh berkelompok. Kalau berkelompok maksimal 2 orang, gitu.
Terus yang kedua, tahap Iya. pertama hanya pengiriman proposal atau juga video penjelasan produk. Nah ini, makanya kalian pentingnya membaca pedoman, karena ada bidang tertentu yang harus menyertakan video. Kalau nggak salah Oke, boga. Bu. Juga Nah, boga itu jurinya mengharapkan ada video proses pembuatan. Karena ini kan lombanya daring nih. Lombanya daring, jadi ya betul, Bu. si juri itu pingin tahu kalian proses bikin makanannya itu gimana gitu. Nah, itu kalau nggak salah Iya, betul, ada bidang-bidang tertentu yang mewajibkan untuk mengunggah video. Videonya juga nggak usah video profesional lah gitu, kalian videoin aja pakai HP. yang animasi gitu ya. Iya, kalau nggak pakai HP aja nih proses pembuatannya gimana, potong-potong apa gitu misalnya gitu. Yang penting bisa memberikan gambaran ke Oke, juri Bu. kalau Ah, prosesnya kayak gini, gitu. Nah itu kalian ketahui dari mana? Cuma ada di pedoman, makanya pedoman tuh harus dibaca benar, gitu. Ya, terus kalau bisa di printer ya, Bu, jadikan pegangan dibaca tiap kali iya, membuat proposal. Jangan hanya betul, dijadiin pegangan di HP gitu kan, Bu. Mungkin ada heeh. info yang terlewatkan. Nah, betul begitu. Kalian bisa tanya guru juga, gitu kan, kalau bingung bisa tanyakan, kalian punya guru pembimbing nih, gitu, bisa ditanya ke gurunya. Nah, terus kemudian nih ada dari Janik. Ibu izin bertanya, untuk yang sudah punya bisnis tapi produk yang dilombakan inovasi terbaru dalam bisnisnya, jadi masuk kategori rencana bisnis atau ongoing. Ini maksudnya gimana? Jadi bisnisnya sudah ada, tapi produknya ada inovasinya gitu ya, inovasi baru gitu ya? Kalau bisnisnya udah lama Iya, Bu, iya, misalnya Bu. kalian udah punya bisnisnya lama, tapi produk yang dilombakan adalah produk yang sama tapi ada inovasinya sedikit. Nggak apa-apa masuk bisnis ongoing aja, tapi nanti dijelasin bahwa bisnis kalian ini udah berjalan nih 6 bulan misalnya, tapi kalian kepikiran untuk mengembangkan produknya, jadi menambahkan inovasi di produknya. Nah, itu dijelasin aja. Itu bisa masuk bisnis ongoing, gitu. Terus ini, maaf Kak, boleh share link grup Telegram? Kalian punya link grup Telegram? Oh. Silakan nih Kakak-kakak Ya, Bu. Fiksioner mungkin. Ya, Ya. seperti yang disampaikan udah jauh-jauh hari sih, Bu. Untuk teman adik-adik para peserta, mungkin dapat bimbingan dari Fiksioner. Harapannya bisa itu ya, Bu, terus mengikuti perkembangan informasi dari IG Puskesmas dan juga Fiksioner untuk IG untuk rangkaian acara Fiksi 2021 ini ya, Bu. Ya. Itu ada biasanya ada di link bio-nya, Bu. Ada di bio-nya. Oh, oke oke oke. Oke. Lanjut ya, Bu. Aduh. Iya, silakan. Mungkin yang ingin bertanya langsung ya, Ibu sekarang. Boleh boleh, nanti nih sambil kita jawab yang lain, sekarang yang tanya langsung dulu aja ya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya langsung, dipersilakan untuk open kamera dan juga open mic. Iya, halo Kak, saya Kak. Ya, silakan. Oke, Suaranya masih mute ini. halo, apakah suara Ya. kita dengar? Oke, sudah terdengar. Oke, Tidak baiklah, terima kedengaran. kasih untuk waktunya, Ibu. Ini pertanyaan saya, itu kan tadi kan ada formulir pendaftaran. Nah, apakah peserta wajib setelah itu tetap membuat proposal atau hanya dengan formulir pendaftaran tadi? Enggak, kalian nggak bikin proposal, tapi kalian Berarti berarti cuman dengan formulir pendaftaran tadi itu aja ya, Bu? formulir pendaftaran bukan hanya pendaftaran aja, kalau pendaftaran tuh kan isinya biodata nih, biodata Iya, kalian kan. Nah, terus di bawahnya formulir pendaftaran itu isinya ada data diri, ada juga penjelasan konsep. Nah, iya. itu kalian bikinnya di penjelasan konsep aja. Nah, ini Oh, kebetulan tadi saya baca sempat juga terkait dengan itu, katanya tidak ada di web. Nah, harusnya sih ada, tapi nanti saya coba cek ya, saya juga cross check sama teman-teman tim pengembang webnya. Kalau misalnya nggak ada, tapi di pedoman udah ada tuh template-nya kayak apa. Nah, ikutin aja itu. Ya, Bu. Ya. Mungkin para peserta atau adik-adik bisa mensiasati ya, Ibu, atau mungkin Hmm. meminta template pada seniornya.
Insya Allah di grup Telegramnya itu sudah ada Ibu kami share Bu Oke, oke. untuk template dari itu. Sebelumnya tadi yang bertanya siapa dan dari mana ya Bu? Dia lupa memperkenalkan diri Oh Bu. ya, perkenalkan saya Haikal dari Kota Sungai Penuh, dari Halo Provinsi Jambi. Haikal. Oke, halo Haikal. Halo Diajak Kak. juga ya teman-temannya biar makin ramai yang ikut fiksi. Oke, siap. Berarti nggak perlu proposal ya, Oke, ya jangan Bu? lupa join. Nggak usah, sorry. Jadi nggak usah proposal. Jadi ngikutin Ya, yang di biodata dan ikut aja. formulir tadi ya Pak? Betul. Oke, makasih ya Bu. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, yang ingin bertanya langsung diharapkan untuk open cam dan juga open mic. Mumpung ada ibunya loh, bisa bertanya langsung, dipersilahkan kepada adik-adik. Halo, tidak ada yang ingin bertanya langsung. Ini kalau belum ada yang bertanya langsung, saya jawab ini ya, yang ada di chat ya. Ini dari Oke, Zakira Bu. Ihan. Saya Zakira Ihansyah, Bu. Ya, oke. Jadi ini Oke. untuk lampiran 7 khusus boga. Jadi memang kalau di pedoman itu ada lampiran 7 ya. Itu apakah kami mengisi penjelasan? Enggak sih, sebenarnya ini cuma penjelasan. Jadi, juri-juri boga ini ingin memberikan kalian insight tentang, mengembangkan ide konsep di boga tuh seperti apa sih, gitu. Terus, research and development boga tuh R&D. gimana, itu cuma penjelasan aja kok, nggak harus bikin kayak gitu, gitu. Ya, Zakira. Terus dari Wiknesa Putra Versa itu ada pertanyaan, untuk template BMC, SWOT, dan infografis itu ada di mana ya, Bu? Nah, ini tadi saya udah jelaskan, Iya, Bu. saya akan coba lihat web fiksi, tapi katanya Kak Zikri bilang udah di-upload juga di grup Telegram ya. Kalau Fiksi nggak, Plus, Bu. Jadi oke. adik-adik calon peserta fiksi harapannya bisa masuk tergabung di acara Fiksi Plus juga. Karena di situ udah ada template-nya, Bu. Karena meskipun belum ada diberi puskesmas, tapi kami sudah menyediakan, Bu, untuk memudahkan adik-adik mendaftar. Nah, tuh keren tuh kakak-kakak fiksioner tuh. Tuh bisa lihat di sana Jadi atau kalau ada yang mhm, ya, Bu. ya atau misalnya nggak dapat dari situ bisa lihat di pedoman. Kan itu juga nanti bikinnya di Word, bisa kalian bikin sendiri tapi ngikutin format itu gitu. Ya. Iya, kami dulu gitu sih, Bu. Sebelum ada di-share dari kakak-kakaknya mungkin inisiatif ya, Bu, semangatnya Oh, untuk kan? meniru persis. Tuh keren tuh makanya Kak Zikri dapat medali perunggu tuh. Ya, Inisiatifnya Bu. bagus. Nggak ada lagi yang mau bertanya dari langsung. Mungkin kita baca yang di chat lagi ya, Bu. Boleh, boleh. Tadi sampai mana ya? Sampai bentar. Ini nih. Ini Sebentar mana sih? Oh, Wiknesa ya. Ini di bawahnya ya, Bu. dari siapa tadi yang dari Jambi ya? Ingin Ya, Bu, tahu betul. Kak, yang pertama untuk lomba fiksi harus berkelompok itu tadi saya udah jawab, bisa Sudah dijawab, kelompok Ibu. atau bisa sendirian. Mengenai video bisa dilihat di pedoman apakah harus pakai video atau enggak. Terus dari Lutfia Hanani, Nani ya, mohon Bu. maaf Bu, heeh. Izin Ah, bertanya bidang boga. Kalau semisal saya mengambil usaha camilan keripik singkong balado, kira-kira boleh nggak Bu? Kan udah ada Victory Chips, boleh aja, tapi kalian misalnya gini, kalau singkong balado yang kalian mau jual ini inovasinya apa nih? Misalnya singkong balado itu singkong balado tuh udah kayak keripik sanjay gitu kan ya, maksudnya pedes gitu ya? iya, Ibu. Betul, Nah, Bu. oke, misalnya Mungkin itu terkait ide ya, Bu. Mungkin iya. dari ya ada yang sama itu terkendala terbentur lagi di soal ide, Bu. Iya, nggak masalah. Jadi gini loh, maksudnya inovasi tuh nggak harus yang, aduh bener-bener nggak ada, terus kalian adakan, enggak sih. Tapi misalnya kayak gini kan, bahan bakunya sama. Nih kan dibilang Victory Chip bahan bakunya singkong. Kalian mau bikin sekarang keripik singkong balado. Ya nggak apa-apa, memang singkong itu kan umum gitu. Bahan baku tuh kan ya cuma itu-itu aja, singkong kah, jagung kah, atau apa gitu.
Cuma kalian mungkin produknya yang kalian kembangkan sekarang harus beda dengan Victory Chip. Misalnya keripik singkong balado tambahnya pakai bumbu rendang atau apa gitu loh. Jadi harus ada Ya Ibu. uniqueness-nya di situ. Inovasi lagi ya Ibu. Iya betul. Nah itu ya Lutfiah ya. Nah ini kemudian pertanyaan dari Jessie. Dalam bidang desain grafis membuat... Lanjut ya Ibu pertanyaan. Iya boleh. Ini dalam bidang Dari desain Jessie grafis. Laros. Membuat logo atau Hmm. maskot, apakah harus dalam bentuk desain digital, Bu? Nah, mungkin begitu, Bu. Beliau nanyanya apakah harus digital atau bagaimana, Ibu? Nggak harus. Jadi sebenarnya ya memang kalau yang sekarang anak-anak bikin itu udah di digital ya. Tapi nggak harus karena logo atau maskot itu kan memang ini ya misalnya kalian mau gambar gitu ya, gambar pakai tangan, nggak apa-apa, yang penting misalnya gambar terus jadinya memang konsep maskotnya itu memang konsep maskotnya baru, terus diwarnain menarik, nggak masalah, nggak harus digital gitu. Cuma memang kesannya digital itu kok jadinya lebih bagus gitu, tapi nggak harus kok, nggak ada keterangan harus digital. Karena itu juga termasuk ilustrasi kan, ilustrasi itu bisa digital, bisa juga manual. Itu juga kita udah bisa sebut Ya, betul. desain grafis gitu. Harapannya seinovatif dan sekreatif mungkin ya, Ibu, begitu, Bu. Iya betul. Betul. Nah, ini terus ada Oke. pertanyaan Lanjut ya, Ibu. iya, oke. Dari Arina Resti ya, Ibu. Izin bertanya, Ibu, apakah hanya bidang boga saja yang wajib buat video pembuatan produk? Terima kasih. Nah, itu kalian harus baca pedomannya. Dilihat Betul, kita sangat satu-satu. sering ya, Bu. Ya, Pokoknya menekankan agar sebisa mungkin memahami pedoman. iya. Nah, ini nih kelemahannya adik-adik sekarang nih kalau saya lihat ya, adik-adik sekarang itu pinter-pinter, lebih pinter-pinter daripada anak-anak zaman saya, gitu. Maksudnya inovatif, terus kreatif gitu tuh lebih lah. Tapi kekurangannya adalah males baca. Karena kalian udah kebiasa visual, Betul, Bu. nonton gitu kan. Ya, Sebentar ya saya izin. oke, Bu. Jadi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram Fixture Class, boleh banget nih pantengin IG di Fictioner. Nah, di situ ada info tentang bagaimana cara join grup Fixture Class. Rugi banget nih teman-teman calon peserta Fixi tahun 2021 apabila tidak join, soalnya di dalam informasi yang sangat membantu adik-adik untuk bisa sukses di acara Fiksi tahun 2021. Harapannya segera, ayo mungkin setelah ini langsung ya dipantengin apa itu grup Fiksi Class yang ada di bio Fictioner. Mungkin berhubung waktu ada kita buka lagi 2 atau sampai 1 atau 2 orang lagi untuk bisa bertanya langsung. Teman-teman bisa bertanya langsung, tidak ada larangan nih. Langsung open kamera dan juga open mic, bisa bertanya langsung kepada ibunya. Maaf ya udah kelamaan nggak ngoceh-ngoceh lama nih jadinya batuk. Ya Ibu, terima kasih juga Bu sudah bersedia hadir Ibu dalam kesempatan kali ini. Iya, sama-sama. Yuk kita lanjutkan nih ya pertanyaannya ya. Oke Bu, ini pertanyaannya hampir mirip sih Bu satu sama lain. Soal itu Bu, soal video. ya. Kalau mungkin filenya terlalu berat, apakah boleh linknya saja Ibu? Boleh, kalau nggak salah saya tadi sempat baca deh di pedoman kalau boleh mencantumkan linknya gitu. Jadi kalian unggahnya di YouTube misalnya gitu. Jadi masukkan aja linknya nanti biar jurinya lihat. Gitu nggak apa-apa. Gitu. Boleh dicantumkan linknya aja. Oke Bu.
Berarti berpandai-pandai ya Bu dalam mensiasati sukses fiksi tahun 2021 ini. Salah Tuh. satu kuncinya tadi baca pedoman seksama mungkin, jangan ditanyakan lagi yang udah ada di pedoman. Tuh. Kemudian nih Bu, jadi kemarin kami juga membuka sesi tanya jawab nih Bu di Instagram Fiksioner. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan terkait itu Bu, terkait mekanisme fiksi tahun 2021 ini. Mungkin yang dari chat Zoom sudah kita batasi. Selanjutnya ini Bu, jadi pertanyaannya itu Bu, dikarenakan pandemi COVID-19, apakah uji produk masih diwajibkan gitu Bu? Terkait uji gitu Bu? Itu kayaknya uji produk itu yang terkait nutrition fact itu deh ya. Emang kalau yang lain kayaknya nggak ada uji produk kan? Sepertinya ya, sepertinya yang lain itu nggak ada uji produk. Yang perlu uji produk itu hanya boga kalau nggak salah gitu. Jadi memang kami sih tidak ingin kalian ketika membuat produk tuh harus keluar kemana-mana ya, terutama untuk adik-adik yang berada di zona merah. Jadi ya itu seperti saya bilang tadi, kalau memang kesulitan untuk keluar, untuk ke laboratorium atau kan itu bisa juga di laboratorium kampus yang lebih murah gitu ya. Tapi ternyata kampusnya juga lagi lockdown, ya udah tulis aja ininya, ingredients-nya gitu. Nah ini Lockdown. nah ini ya maksudnya gini, kalau kalian kesulitan, kita kan nggak tahu ya ke depan ini situasinya seperti apa gitu ya. Sekarang aja Iya peningkatan betul COVID banget kan Bu. udah kayaknya lebih parah dari tahun lalu nih kalau menurut saya gitu. Di kantor kami pun udah banyak banget yang kena dan banyak juga meninggal. Jadi kalau kalian memang mengalami kesulitan karena masalah pandemi, silahkan komunikasi. Kalau kalian sulit komunikasi ke saya atau ke Kemendikbud, kalian komunikasi ke kakak-kakak fiksioner. Nanti kakak-kakak fiksioner menyampaikan ke saya kesulitan-kesulitan kalian. Kita ini juga nggak saklek kok gitu. Kami juga sangat memahami keadaan kalian gitu. Jadi kita bisa sangat fleksibel menyesuaikan lomba ini agar kalian bisa berprestasi tapi juga tidak membuat kalian menderita gitu intinya. Tapi intinya satu, komunikasi. Juga komunikasi itu jangan mepet. Ini jangan sampai terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya atau seperti KOPSI kemarin. Jadi udah mepet kalian, "Kak, ini belum jadi, ini boleh nggak diperpanjang?" Nah, nggak ada tuh yang gitu-gitu. Jadi tanya Oke jauh-jauh Bu. hari gitu. Baru nih udah selesai, udah lagi diperiksa sama juri, baru ngomong, "Kak, kita nggak punya kartu pelajar." Nggak bisa itu, harus ditanyakan sebelumnya. Kami sangat fleksibel, tapi komunikasi itu harus sudah jauh-jauh hari. Jadi kami juga bisa informasi nih ke juri, bahwa si A misalnya ada kesulitan loh ketika membuat ini, karena daerahnya merupakan daerah zona merah sehingga dia nggak bisa keluar. Nah, juri juga pasti memahami hal itu, gitu. Jadi jangan malu untuk komunikasi, tuh intinya itu aja. Oke Bu. Terakhir Bu, ada yang raise hand Oke. dari Tirta. Boleh banget nih open kamera dan juga open mic. Halo Tirta. Tidak ada ya Bu? Oke, Nggak nggak jadi apa-apa Bu. ya. Halo? Tuh Nazifa. Yang raise hand untuk bertanya langsung boleh banget nih. Terakhir. Oke. Kelihatannya enggak lagi ya Bu. Nggak Oke Bu, apa-apa. berkenaan dengan waktu mungkin kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawabnya Ibu. Oke. Oke. Satu kalimat lagi buat adik-adik ya. Jadi fiksi itu adalah salah satu lomba.
salah satu lomba atau wadah kalian untuk membuktikan kompetensi kalian. Tapi sekaligus fiksi itu bukan segalanya. Jadi kalau nggak lolos atau gagal, untuk ikut, udah nggak usah stres, nggak usah terus nangis-nangis, terus gurunya jadi telepon saya gitu, nggak perlu, kalian tuh masih banyak banget wadah yang lain gitu. Balik lagi kalau Iya, kalian Bu. memang ada kesulitan disampaikan jauh-jauh hari gitu ya. Kalau nggak lolos ya nggak apa-apa dicoba lagi gitu. Namanya juga lomba pasti ada yang menang, ada yang kalah kan, Iya, gitu. betul, Jadi Bu. tetap semangat aja heeh, yang penting kalian sehat, jaga kesehatan, jaga tetap prokes, jangan abai ya, gitu. Jadi, biar kalian bisa berprestasi dan akan banyak hal lagi yang akan kalian alami ke depan yang lebih berharga dari ini, gitu ya. Oke. Makasih juga Kak Zikri dan teman-teman Fiksioner udah mengundang kami, Iya, mengundang Ibu. saya di acara kali Dalam ini. kesibukan Ibu bisa meluangkan waktu kepada kami adalah suatu penghargaan yang sangat luar biasa ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Baiklah, selanjutnya kita minta Ibu untuk acara Fiction Talk pada sore hari ini. Jadi teman, belum open kamera, boleh banget nih open kamera untuk dokumentasi acara kita pada sore hari ini. Oke. Oke, semuanya harap on cam ya. Ada yang bareng-bareng tuh ya, Sylvie Agustin ya. Oke, kita mulai untuk dokumentasinya. Baiklah. 1, 2, 3. Lagi. Ganti gaya. 1, 2, 3. Baiklah, sekali lagi terakhir. Gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sudah selesai. Selanjutnya adalah penutup. Terima kasih banyak ya Ibu atas kesempatannya pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, baiklah. Akhirnya kita sampai ke penghujung acara. Terima kasih kepada Bu Cecilia Devita Andini selaku penanggung jawab Fiksi tahun 2021 yang telah meluangkan waktu dan memberikan pemaparan yang sangat jelas mengenai mekanisme pelaksanaan lomba fiksi tahun 2021. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai dengan akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan, terutama untuk persiapan menuju fiksi tahun 2021. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan juga salah perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Jaga wabarakatuh. kesehatan teman-teman buat ini, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Izin pamit. Baik Ibu. Ya Ibu. Jesse, kenapa Jesse? Thank you. Kak Zikri keren banget, mantap. Saya kenal suaranya ya. Aduh. Good job. Keren Kak, makasih ya Kak. Aduh. Wah, ada Kak Zikri, idolaku. Semangat Kak Zikri.
kasih Kak semuanya, Mas yang udah membimbing. Aduh, baru perdana. Aku izin live ya. Semangat terus semuanya. Keren-keren buat hari ini. Tingkatin terus ya. Dadah. Thank you Kak Elian. Bye El, selamat melanjutkan aktivitas. Thank you Kak Levi. Punten-punten. Udah bagus kok guys. Paling tadi ini baru ada yang mau masuk lagi. Bagus Zikri. Live. Siap. Aku di grup udah ngomong ya, mau ada sedikit apa? Oh iya iya. eh Ini tapi saya masih recording nggak apa-apa Mas? dimatiin dulu. Matiin dulu.